Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Ushul Sittah, dan sekarang kita telah sampai pada Al-Aslu Tsalisu, pokok yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah, Al-Aslu Tsalis anna min tamamil ijtima'i as-sam'u wa ta'atu liman ta'amara alaina walau kana 'abdan habasyian. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha bayanan sya'i'an za'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Thumma sara hadha al-aslu la yu'rafu 'inda aktsara man yadda'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bihi. Usul yang ketiga, kata muallif rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, di antara bentuk kesempurnaan persatuan kaum muslimin adalah mendengar dan taat kepada pemimpin mereka, walaupun pemimpin tersebut adalah abdan habasyian, seorang budak yang berasal dari Habasyi, dari Ethiopia. Nabi SAW telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat terang dari segala sisinya. Kemudian muncullah masa di mana perkara ini, usul ini yang sudah sangat terang benderang tadi, yang sudah sangat jelas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, bahkan orang-orang yang disangka ataupun disebut dengan orang-orang alim oleh mereka. Maka apabila mereka saja tidak memahami usul ini, bagaimana mereka bisa mengamalkannya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada usul yang ketiga ini, beliau rahimahullah mengabarkan kepada kita anna min tamamil ijtima', sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan persatuan as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Jadi setelah beliau rahimahullah pada usul yang kedua membahas tentang pentingnya persatuan di atas al-haq, beliau membawakan banyak sekali dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah.
setelah beliau membahas tentang persatuan yang hak, perintah dalam agama Islam untuk bersatu, maka perkara selanjutnya yang beliau sampaikan untuk terciptanya persatuan yang sempurna, tamamil ijtima, kesempurnaan persatuan tersebut adalah dengan cara kaum muslimin harus mendengar dan taat kepada waliul amr. Kaum muslimin harus mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Dan tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali dengan adanya pemimpin, dengan adanya penguasa. Penguasa yang akan menegakkan hak mereka, memberikan hak orang kepada yang berhak, melindungi dari perbuatan zalim, yang akan dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan-tangan mereka, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perkara-perkara yang baik yang berhubungan dengan urusan dunia ataupun urusan agama. Dan ini tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan adanya penguasa, adanya pemimpin, adanya pemerintah. Dan tidaklah bermanfaat seorang pemimpin kecuali apabila yang dipimpin, kecuali apabila rakyatnya mau mendengar dan mau patuh kepada pemimpin tersebut. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fala islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin." Tidak ada Islam kecuali dengan adanya al-jamaah, kecuali dengan adanya persatuan, dan tidak akan ada persatuan kecuali dengan adanya pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan. Ya, tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan. Nah, ini perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, hadanallah wa iyyakum, semoga Allah taala berikan kepada kita hidayah untuk dapat senantiasa berjalan di atas al-haq, untuk dapat senantiasa mengikuti sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Agama kita, agama Islam, sangat menekankan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan disebutkan agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya persatuan, dengan adanya jamaah. Dan tidak mungkin kaum muslimin bersatu kecuali apabila di sana ada pemimpin. Dan tidak ada kelompok sekecil apapun yang bisa bersatu melainkan di sana ada pemimpinnya. Bahkan dalam safar sekalipun, dalam safar, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana salasatun fi safar," apabila ada 3 orang yang melakukan safar, perjalanan, "falyu'ammiru ahadahum," maka hendaklah 1 orang diangkat menjadi pemimpin di antara mereka. Ini safar, perjalanan, dan di sana ada 3 orang dalam safar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk angkat 1 pemimpin. Kenapa? Karena kalau tidak ada pemimpin, ini yang 3 ini akan terpecah belah. Ada yang satu mau A, yang satunya mau B, yang satunya mau C. Tidak akan bertemu. Ini safar. Ini yang perjalanan orang safar hanya 3 orang. Mau bersatu harus ada pemimpin. Lalu bagaimana dengan mukim? Seorang yang mukim. Lalu bagaimana dengan jumlah yang lebih besar? Mungkinkah
bisa bersatu apabila tidak ada pemimpin di dalamnya? Jawabnya ada sesuatu yang mustahil. Maka harus ada pemimpin. Dan apabila di sana ada pemimpin yang memerintahkan kepada sesuatu, ada pemimpin yang mengajak pada sesuatu, memerintahkan, memimpin suatu negara, memerintahkan rakyatnya. Akan tetapi rakyat tidak mau mendengar, tidak mau taat, maka adanya pemimpin ini sama saja dengan tidak ada. Pemimpinnya ada, tapi tidak didengar dan tidak ditaati, maka sama saja dengan tidak ada pemimpin, sama saja dengan tidak ada penguasa, tidak ada pemimpinnya. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Tidak akan bersatu umat Islam kecuali dengan adanya pemimpin, kecuali dengan adanya penguasa, baik penguasa tersebut adalah penguasa yang salih atau bahkan penguasa tersebut adalah penguasa yang tidak salih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1836, alaika sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa mansyadika wa makrahika wa asratin alaika. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian fi usrika wa yusrika, dalam keadaan yang sulit taat pada pemimpin, ataupun dalam keadaan yang mudah taat kepada pemimpin kalian. Dalam keadaan yang kalian senangi ataupun dalam keadaan yang kalian tidak sukai, hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian. Walaupun mereka lebih mementingkan diri mereka daripada diri kalian, hendaklah kalian tetap mendengar dan taat kepada mereka. Dalam riwayat yang lainnya, dalam hadis Sahih Bukhari nomor 7052, Muslim 1843, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Sungguh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada setelahku pemimpin yang mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Rasulullah SAW telah mengabarkan, akan ada setelahku, sepeninggalku, pemimpin yang mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan kalian akan lihat banyak sekali perkara-perkara yang kalian ingkari, yang tidak benar dari pemimpin tersebut. Tunkirunaha, yang kalian ingkari perkara-perkara itu. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalika. Maka para sahabat pun ridwanullah alaihim jami'an meminta petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apabila kami dapati pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, pemimpin yang kami dapati dari mereka perbuatan-perbuatan yang kami ingkari dari perbuatan mereka tersebut, maka apa yang kami lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Maka hendaklah kalian penuhi hak-hak mereka. Hak pemimpin tersebut, penuhi hak mereka. Apa dia adalah hak pemimpin? Untuk didengarkan dan ditaati. Penuhi hak-hak mereka dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengetahui segala macam bentuk kebaikan. Betapa banyak perkara yang manusia kira perkara adalah kebaikan bagi dirinya, ternyata keburukan. Dan betapa banyak perkara yang manusia kira keburukan, padahal hakikatnya kebaikan. Allah tahu, dan manusia dengan kejahilannya, kelemahannya tidak mengetahui. Maka ikuti tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam Syarh Sunnah, Imam Al-Barbahari mengatakan dalam Syarh Sunnah, wa'lam annal jawra fi sultani la yaskutu ta'atahu wal barra wal fajira min umara'il mu'minin lahum at-ta'atuhu. Ketahuilah bahwasanya kezaliman yang ada pada diri penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, maka kata Imam Al-Barbahari tidak menggugurkan ketaatan terhadap mereka. Kezaliman yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para penguasa, maka tidak menggugurkan kewajiban untuk taat kepada mereka. Wal barra wal fajir, baik pemimpin itu pemimpin yang saleh atau pemimpin yang fajir, baik dia pemimpin yang saleh atau pemimpin yang fajir, maka tetap wajib bagi mereka untuk ditaati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, sittuna sanatan ma'a imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila imam. 60 tahun lamanya kalian berada di bawah penguasa yang zalim. 60 tahun berada di bawah penguasa yang zalim, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini lebih baik bagi kalian daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, annal jawra fil hukam nikmatun min niqamillah wa niqamullahi la tulqa bisuyuf wa innama tutalaqqa wa tustadra'u bid-du'ai wa taubati wal inabah. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, sesungguhnya kezaliman dari penguasa merupakan hukuman yang Allah Ta'ala berikan bagi kalian. Penguasa yang zalim, yang mereka berkuasa atas kalian, hakikatnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini adalah hukuman bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kalian lawan dengan pedang-pedang kalian. Tidak bisa melawan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan senjata. Akan tetapi untuk menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa kalian. Kalian berdoa kepada Allah. Adalah menghadapi tadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tobat kalian dan dengan kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendapati ada kezaliman dari penguasa kita, dari pemimpin kita, ketahuilah kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, hakikatnya ini merupakan hukuman yang Allah Ta'ala berikan. Mungkin karena dosa kita, karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maka untuk meredakannya, agar Allah Ta'ala angkat hukuman tersebut, bukan dengan cara memberontak, bukan dengan cara melawan dengan pedang-pedang kalian, akan tetapi kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikkan hati. Hendaklah kalian kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang kalian lakukan. Betapa banyak keburukan, pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Zina merajalela, minum minuman keras, riba di mana-mana, tidak memperdulikan halal dan haram, kesyirikan, kebid'ahan. Solusinya adalah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah dan Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Fahamlah kita bahwasanya hubungan erat yang terdapat di sana, ya di sana terdapat hubungan erat antara dinul Islam dan ketaatan kepada pemerintah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bagi orang yang telah Allah takdirkan untuk menjadi penguasa bagi kita, baik dia adalah orang yang soleh, baik dia adalah seorang yang fajir, orang yang pelaku kemaksiatan, apabila Allah taala telah jadikan mereka sebagai pemimpin kita, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada mereka. Mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang munkar. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang fajir tersebut sebagai pemimpin, melainkan di sana terdapat hikmah. Allah Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu, menetapkan sesuatu, melainkan di sana terdapat hikmah. Sebagaimana pencuri yang dimudahkan untuk mencuri, di antara sebabnya adalah karena pemilik harta menahan kewajiban harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau addaw ma lillahi alaihim fiha la hafidhallahu alaihim. Kalau seandainya mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga bagi mereka harta mereka. Ini di antara hikmah. Kenapa Allah telah mudahkan pencuri untuk mengambil harta seseorang? Bisa jadi karena dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Zakat tidak dibayarkan, sedekah dia tinggalkan, malas untuk berinfak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan pencuri untuk mengambil hartanya. Tapi kalau seandainya dia penuhi Allah Subhanahu wa taala, dia bayarkan zakatnya, dia penuhi hak-hak harta tersebut, dia sedekah, dia kumpulkan hartanya dari jalan yang Allah taala halalkan, niscaya Allah taala akan jaga harta tersebut dan Allah tidak akan berikan kemudahan bagi orang-orang yang buruk untuk mengambil hartanya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang yang fajir itu sebagai pemimpin, melainkan Allah taala juga memiliki hikmah. Sebagaimana manusia diberi kuasa atas sebagian yang lain, dan para penjahat dan pelaku kezaliman dimenangkan sehingga mereka dapat menjadi pemimpin, dapat menjadi penguasa. Subhanallah, maha suci Allah yang dalam setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada hikmah yang dalam, dan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah seekor hewan yang merusak harta manusia sekalipun, melainkan perkara tersebut melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang merusak ladangnya sehingga dia menjadi gagal panennya, diserang oleh hama, melainkan ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akibat dari dosa-dosa manusia itu sendiri. Kalau bukan karena dosa-dosa tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan keburukan, tidak akan mendapatkan gangguan dari hewan-hewan itu.
Apabila seseorang merenung dan mau memikirkan dengan benar, maka mereka akan mendapatkan hikmah yang sangat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula bahwasanya seorang peternak yang biasa berlaku curang dengan mencampur susu dengan air. Ini dibawakan oleh Syekh Mansur Hasan Salman dalam kitabnya Manhaj Sarfi Ta'amulihim al-Fitan. Seorang peternak yang biasa berlaku curang dengan mencampurkan susu dengan air, kemudian dia jual susu tersebut seolah-olah ini adalah susu murni, padahal susunya telah dicampur dengan air, curang, berlaku curang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir yang besar yang menghabiskan hewan ternaknya. Maka dia pun terheran-heran dengan keadaan tersebut. Dan suatu ketika datang dalam mimpinya, ada yang berkata kepadanya, "Ata'jabu min akhdhis sayli ghanamak?" Apakah engkau heran mengapa banjir itu bisa menghancurkan hewan-hewan ternakmu? Innahu tilkal qataratu allati siba bihal laban. Ketahuilah bahwasanya tetesan-tetesan air yang telah engkau campurkan dengan susu tersebut, ijtama'at fasarat sayla. Susu-susu tersebut, air-air yang telah engkau campur dengan susu-susu tersebut, air ini pun dia menguap, berkumpul menjadi awan, kemudian menjadi hujan yang besar yang menjadi banjir dan menghancurkan hewan-hewan ternak. Maka lihatlah pada kisah ini, kata Syekh, apa yang engkau lihat pada dirimu sendiri dan apa yang engkau lakukan pada orang lain. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung dari amalannya. Engkau akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha adil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba walau sebesar zarrah sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim. Akan tapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Allah tidak berlaku zalim pada kalian, tapi kalian yang telah berlaku zalim kepada diri kalian sendiri. Disebutkan suatu kisah dari Bani Israel bahwasanya ada seorang lelaki yang mencampurkan minumannya lalu menjualnya seakan-akan minuman tersebut adalah minuman yang murni. Kemudian darinya dia mengumpulkan harta dari hasil menipu manusia. Terkumpullah harta. Yang mengumpulkan dari hasil kecurangannya tersebut berupa emas. Lalu dia pergi membawa emas tersebut, 2 keping emas. Dia menaiki kapal bersama dengan seekor kera peliharaannya. Maka ketika dia tertidur, kera itu mengambil kantong emas dan naik di atas kapal, kemudian membuka kantong itu dan melempar satu ke laut dan satunya dilempar ke kapal. Seakan-akan si kera ini ingin mengatakan samanul ma'i raja'a ilal ma' wa lam tuzlam. Harta yang berasal dari air, karena berbuat curang tadi, dia campurkan minumannya dengan air karena perbuatan curangnya. Samanul ma' raja'a ilal ma'. Harta yang berasal dari air ini, dari kecurangan tadi, akan kembali ke air juga, dicampakkan. Walam tuzlam, dan engkau tidak akan dizolimi. Perhatikan pula hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menahan hujan dari hamba-hambanya di suatu daerah gersam, kemarau, tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Pada tempat lain hujan, di daerah tersebut tidak hujan. Allah Subhanahu wa taala ketika menahan hujan dari hamba-hambanya dan menimpakan kekeringan kepada mereka ketika mereka tidak menunaikan zakat, bagaimana mereka dibalas atas penghalangan mereka
terhadap hak-hak orang miskin yang mereka tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Allah taala menghalangi sumber rezeki mereka dan sumber makanan mereka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada mereka, kalian telah menahan hak orang miskin, maka kalian pun ditahan dari hak kalian berupa hujan. Allah tahan. Kenapa? Karena kalian menahan hak orang miskin. Allah tidak turunkan hujan. Mengapa kalian tidak meminta turunnya hujan dengan cara menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas kalian? Maka mintalah hujan tersebut dengan apa? Dengan penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak hujan kemarau. Kenapa? Banyak harta orang yang tertahan di tempat tersebut. Banyak zakat yang belum dibayarkan. Banyak sedekah yang tidak diberikan. Maka bagaimana cara memohonnya? Memohon hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, bayar zakatnya. Sedekahkan harta kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan bagi kalian. Maka perhatikan pula bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam memalingkan hidayah, memalingkan petunjuk dan iman dari hati-hati orang yang senantiasa memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka Allah pun memalingkan mereka sebagaimana mereka memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Al-jaza min jinsil amal. Pembalasan atas penolakan dengan penolakan, dan atas pencegahan mereka dengan dicegahnya mereka dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain karena mereka senantiasa menjauhkan manusia dari agama Allah, menjauhkan manusia dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sewaktu hidayah itu ada di hadapan mereka, dibacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada mereka aqwalus salaf, perkataan para salaf saleh, tidak bergerak hati mereka, tidak condong pada kebenaran. Kenapa? Jadi karena mereka senantiasa mengajak manusia menjadi jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan harta pemakan riba, harta pelaku riba. Dan Allah taala berikan kerusakan pada harta-harta mereka. Kama fa'alu bi amwalin nas, sebagaimana telah mereka lakukan bagi harta-harta manusia. Mereka rusak harta manusia dengan riba. Mereka rusak ekonomi umat dengan riba. Allah taala akan rusak mereka. Kama fa'alu bi amwalin nas wa mahaquha 'alaihim wa atlafuha birriba. Mereka jatuhkan, mereka hancurkan harta manusia, mereka rusak dengan riba tersebut. Maka balasan mereka adalah kebinasaan. Juzu itlafan bitlafin. Karena mereka telah merusak harta manusia, perekonomian umat, maka Allah taala akan rusak harta mereka. Allah akan binasakan mereka. Maka tidak heran apabila engkau akan mendapati seorang pelaku riba, seorang pemakan riba, yang mana pada akhirnya dia jatuh dalam kekurangan, kebutuhan yang tidak pernah ada habisnya, kurang saja terus, padahal hartanya sudah banyak, tapi apa? Jiwanya lapar dengan dunia, tidak pernah merasa cukup, terus kelaparan, kekurangan. Padahal hartanya sudah limpah, uangnya sudah banyak. Inilah dampak dari riba yang mereka lakukan, yang mereka merusak perekonomian umat. Allah rusak pandangan mereka terhadap harta tersebut. Hanya mereka terus merasakan ketakutan, merasakan kemiskinan, merasakan kekurangan. Dan tidak pernah ada cukup dunia di hadapan kedua mata mereka, para pemakan riba tersebut. Perhatikan pula hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan musuh berkuasa atas hamba-hambanya, yaitu ketika orang-orang kuat berlaku zalim terhadap orang-orang yang lemah, yang mereka enggan untuk membantu mengembalikan hak-hak orang yang lemah yang dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas mereka
orang-orang yang akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan rakyat dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Allah jadikan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka, bertindak zalim kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bertindak zalim kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Wa hadhihi sunnatullah. Dan ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Allah adil. Allah itu maha adil. Allah itu adalah hakim. Allah itu maha bijaksana. Wa hadhihi sunnatullah ta'ala mundu qamati dunya ila an tutwal ardu wa yu'idaha kama bada'aha. Sejak dunia diciptakan, adalah sunnatullah, hingga nanti bumi dilipat dan dikembalikan seperti keadaan semula kala. An ja'ala mulukal ibadi wa umura'ahum wa ulatahum min jinsi a'malihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para pemimpin, para muluk, para malik, para penguasa yang ada di suatu zaman min jinsi a'malihim, akan disesuaikan dengan keadaan rakyat umat yang ada pada masa tersebut. Ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin sebagaimana keadaan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim. Bahkan seolah-olah amal perbuatan mereka, amal perbuatan manusia pada masa tersebut zaharat, akan tampak dalam wujud pemimpin mereka. Maka suatu masa ingat bagaimana keadaan pada masa tersebut, lihat bagaimana imamnya, lihat bagaimana pemimpin yang ada pada masa tersebut. Ini adalah gambaran dari keadaan umat yang ada pada masa tersebut. Dan seakan-akan amal perbuatan rakyat tersebut berwujud dalam wujud pemimpin mereka dan penguasa mereka. Fa inistaqamu istiqamat muluhum. Apabila umat rakyat ini adalah orang-orang yang istiqomah, maka pemimpin mereka adalah pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang lurus. Wa in adalu adalat alaihim. Apabila umat ini adalah orang-orang yang adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pemimpin mereka pemimpin yang adil pula. Wa in jaru jarat mulukuhum wa ulatuhum. Apabila umat rakyat adalah orang-orang yang zalim, maka Allah taala akan jadikan pemimpin mereka dari orang yang zalim juga. Wa in zahar fihimul makar wal khadi'ah fa ulatuhum kadzalik. Apabila rakyat umat yang ada pada masa tersebut adalah manusia, orang-orang yang senang berbuat makar, maka yang menjadi pemimpin mereka adalah pemimpin yang suka berbuat makar pula, pemimpin yang sama seperti mereka. Wa in mana'u huquqallahi ladaihim wa bakhilu biha mana'at mulukuhum wa wulatuhum ma lahum 'indahum minal haqqi wa bakhilu biha 'alaihim. Apabila mereka rakyat ini, umat ini adalah orang-orang yang suka menahan hak-hak Allah, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila umat rakyat adalah orang-orang yang bakhil, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan jadikan pemimpin mereka orang-orang yang akan menahan hak-hak mereka dan bakhil terhadap mereka. Pemimpin mereka pun akan menahan hak mereka dan bakhil terhadap mereka. Wa in akhadhu mimman yastad'ifunahu ma la yastahiqunahu fil mu'amalatihi akhadat minhumul muluk ma la yastahiqunahu wa darabat 'alaihim makar wal wadhaif. Dan apabila mereka, yaitu umat, yaitu rakyat, senang mengambil sesuatu dari orang yang lemah di antara mereka, mereka
suka mengambil dari orang-orang yang lemah, yang mana sesuatu itu bukan menjadi haknya, tapi dia ambil dari orang-orang yang lemah karena dia memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan. Dia ambil dari orang-orang yang lemah di antara mereka. Mereka senang melakukan seperti itu, mengambil sesuatu yang bukan hak dalam muamalah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pula bagi mereka raja ataupun pemimpin yang gemar mengambil hak-hak mereka. Sesuatu yang tidak pantas untuk diambil berupa pungutan-pungutan, diambil harta mereka dengan berbagai macam caranya. Kenapa? Karena mereka suka mengambil hak orang-orang yang lemah di antara mereka. Allah Ta'ala jadikan pemimpin sebagaimana keadaan mereka. Wa kullu ma yastakhrijunahu min ad-dha'if yastakhrijuhu al-muluku minhum bil quwwah. Dan apa saja yang mereka rampas dari orang-orang lemah, orang-orang lemah di antara mereka rampas, maka para raja pun, para penguasa pun akan merampas hal tersebut sama seperti apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Mereka suka mengambil hak orang. Allah Ta'ala jadikan pemimpin yang suka mengambil hak mereka. Mereka suka menzalimi orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pemimpin mereka orang-orang yang suka berbuat zalim kepada mereka. Fa ummaluhum zaharat fi suwari a'malihim, maka amalan mereka tercermin tampak dalam wujud penguasa mereka. Inilah jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pemimpin itu gambaran dari keadaan umat, keadaan rakyatnya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuwalli ala asraril mujari illa man yakunu min jinsihi. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat penguasa yang buruk, yang zalim, kecuali hanya untuk orang-orang yang buruk pula, yang zalim pula. Kalau rakyatnya suka berbuat zalim, penguasanya juga adalah orang-orang yang zalim. Rakyatnya suka korupsi, penguasanya juga suka korupsi. Rakyatnya adil, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan pemimpin mereka pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana sadrul awwal khiyarul quruni wa abarraha kanat sulatuhum kadzalik. Ketika generasi awal umat ini adalah generasi yang mereka khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, maka Allah beri sebaik-baik pemimpin. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa. Falamma syabu syabat, falamma syabu syabat lahum mula. Namun ketika umat rusak, ketika umat sudah menjadi semakin buruk, semakin rusak, maka begitulah keadaan pemimpinnya. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hikmatullah ta'ba an yuwalla alaina fi misli hadhihi al-azman mislu Muawiyah wa Umar bin Abdul Aziz, fadlan an misli Abi Bakr wa Umar, bal ulatuna ala qadrina. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pemimpin kita pada masa kita sekarang ini orang-orang seperti Muawiyah ataupun orang seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi orang seperti Abu Bakar, apalagi orang seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang seperti Abu Bakar, orang seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tidak Allah Ta'ala jadikan sebagai pemimpin kita pada masa kita sekarang ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pemimpin kita sesuai dengan kondisi kita pada hari ini. Wa ulatu man qablana ala qadrihim, dan para pemimpin umat sebelum kita sesuai dengan kondisi mereka. Wa kullun minal amrayni mujibul hikmati wa muqtadaha, dan semua perkara ini, kedua perkara ini merupakan hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lahu fitnatun
idza safara bi fikrihi fi hadzal bab ra'al hikmata al-ilahiyyata sa'iratan fil qada'i wal qadri. Dan barang siapa yang cerdas, yang memiliki kefakihan dalam pikirannya, yang fakih dalam berpikir, mau melihat permasalahan ini, maka dia akan lihat bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan qada dan qadar, yang Allah taala tetapkan, zahiratan wa batinatan fihi, yang tampak nyata zahir ataupun batin yang tidak tampak, kama fi khalqi wa amri sawa, sebagaimana berjalan dalam apa yang telah Allah taala tetapkan. Fa iyyaka antazunna bizannikal fasid, maka janganlah kalian mengira dengan perkiraan kalian yang rusak, janganlah kalian berprasangka dengan prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna syai'an min aqdiyatihi wa aqdarihi 'arin 'anil hikmati al-balighah. Janganlah kalian mengira dengan perkiraan kalian yang rusak itu bahwasanya ada suatu ketetapan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hikmahnya. Jangan sampai kalian mengira ada takdir Allah, ketetapan Allah yang tidak ada hikmahnya. Kenapa kok pemimpin saya hari ini seperti ini? Kenapa kok banyak sekali kerusakan, banyak sekali korupsi? Jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hikmah dalam setiap ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bal jami'ul aqdiyatihi ta'ala wa aqdarihi waqi'atun ala atammi wujuhil hikmati was-shawab. Akan tetapi seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditetapkan dengan penuh hikmah dan dengan kebenaran yang hakiki. Sudah Allah taala pertimbangkan dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan luasnya ilmu Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinil uqul ad-dha'ifah mahjubatun bidhafiha an idrakiha. Akan tapi yang jadi masalah adalah akal yang lemah, pengetahuan manusia yang sangat kurang, kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan mereka tidak mendapatkan dan tidak mengetahui hikmah dari ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan ini. Karena kan kelemahan akal dan ketidaktahuan dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kama annal absar al-khufasiyah mahjubatun bidhafiha an daw'is syams, sebagaimana pandangan kelelawar yang sangat lemah terhadap cahaya matahari. Wa hadhil uqul ad-di'afu idza sadafaha al-batilu jalat fihi wa salat wa natafat. Ya maka baqalat kamal ufas idza sadafahu zalamul laili qara wa sara. Ya sebagaimana kelemahan pada pandangan kelelawar terhadap cahaya matahari, yang akhirnya sewaktu dia jalan di tengah cahaya matahari, yang terjadi adalah dia akan nabrak sana nabrak sini. Kenapa? Matanya yang lemah. Begitulah keadaan umat yang apabila mereka memiliki kelemahan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kelemahan akal mereka, tidak paham dinullah, agama Islam, apa yang terjadi? Mereka akan keluar sembarangan, tidak sesuai dengan koridor syar'i. Yang terjadi adalah mereka nabrak sana, nabrak sini, keluar pada daerah, pada suatu kondisi yang mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Ya, yang terjadi adalah apa? Kesalahan dalam melangkah. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, walau kana abdan habasiyah, hendaklah kalian tetap taat dan patuh, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah dari abdan habasiyah. Dari abdan itu adalah hamba, budak. Habasyian, ya Habasyah, ya budak dari Habasyah. Ya, abdan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ideal menjadi
pemimpin. Ini kondisi yang tidak ideal. Makanya Rasulullah SAW katakan, hendaklah kalian tetap mendengar dan patuh walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah abdan Habasyiyah, seorang budak dari Habasyah. Ini kondisi yang tidak ideal. Kenapa? Pertama, dia adalah seorang budak. Dia adalah seorang budak, dan budak ini orang yang tidak merdeka. Orang yang tidak merdeka. Dan idealnya penguasa adalah seorang yang merdeka. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik itu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua memandang bahwasanya yang namanya pemimpin idealnya adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Karena apabila seorang budak ini tidak memiliki kekuasaan penuh atas dirinya, tapi dia berada di bawah tuannya. Ini budak. Kalau seandainya dia tidak memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri, maka bagaimana bisa dia akan memimpin umat, menjadi pemimpin? Padahal atas dirinya saja dia tidak memiliki kekuasaan yang penuh di bawah tuannya. Apakah mungkin akan menjadi pemimpin, menguasai umat, rakyat yang banyak? Ini tidak ideal. Namun seandainya Allah Ta'ala takdirkan yang menjadi penguasa tersebut adalah budak, maka tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat. Kemudian Habasyiyah. Ya, Habasyiyahnya adalah Habasyah itu dari Afrika. Orangnya hitam. Dan orang-orang Arab ini memandang orang-orang Habasyah, orang-orang yang berkulit hitam, ini mereka mandang dengan rendah. Pada waktu itu mereka mandang rendah. Ya. Jadi hamba, budak, berkulit hitam lagi. Ini artinya tidak ideal untuk menjadi penguasa, bukan penguasa yang ideal. Maka tetap wajib untuk mendengar dan taat. Perkataan mu'allif ini diambil dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana suatu ketika Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami, kemudian beliau pun menghadap kepada kami, fa wa'azana mau'izatan balighatan, kemudian Nabi SAW memberikan kepada kami nasihat yang sangat membekas di hati kami. Zarafat minhal uyun, yang mana nasihat dari Nabi Muhammad SAW ini menjadikan air mata kami menjadi berlinang. Wa wajilat minhal qulub, menjadikan hati kami bergetar. Ya, pertama nasihat dari Nabi SAW ini menjadikan air mata berlinang, menjadikan hati bergetar. Nasihat yang sangat membekas. Qala qail ya Rasulullah, maka salah seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, wahai Rasulullah. Seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, maka nasihat apa yang akan engkau berikan kepada kami? Apa wasiat yang akan engkau berikan kepada kami, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in abdun habasiyun. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW, untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Kemudian setelah itu Rasul SAW mengabarkan was-sam'i wat-ta'ati wa in abdun habasiyun. Maka hendaklah kalian mendengar dan kalian taat walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Inilah dua nasihat dari Nabi SAW. Pada nasihat perpisahan dari Rasul SAW, nasihat yang pada waktu itu para sahabat
Ya, sudah siap untuk menerima wasiat dari Nabi SAW. Apa wasiat Nabi? Pertama, untuk nantiasa bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk nantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasanya tidak ideal, yaitu hamba yang berkulit hitam, hamba dari Habasyah. Dan hadis Bukhari Muslim disebutkan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu. Barang siapa yang dia melihat dari pemimpinnya, dari penguasanya, sesuatu yang dia benci, tidak dia sukai, falyasbir alaihi, maka hendaklah mereka bersabar atasnya. Wa innahu man faraqal jama'ata sibron, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari al-jamaah, sibron, sejengkal saja keluar dari jamaah, keluar dari ketaatan kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada waliul amr, famata, kemudian dia meninggal dunia, illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bukan mati dalam keadaan kafir seperti orang-orang jahiliyah, bukan. Bukan berarti sewaktu keluar dari ketaatan ini menjadi keluar dari agama Islam, matinya mati kafir, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan mata mitatan jahiliyah di sini, mata mitatan jahiliyah adalah mati dalam keadaan keburukan. Karena jahiliyah dulu mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak memiliki satu pemimpin. Mereka memiliki kabilah itu ada pemimpinnya. Tidak ada satu pemimpin bagi mereka. Jadi mereka terombang-ambing dan terpecah belah dengan kelompok-kelompok mereka. Nah, maka seorang kalau tidak taat dan dengar serta patuh kepada penguasa, matinya bagaikan mati orang jahiliyah ini yang tidak berada di bawah pemimpin yang satu. Ya, mati mitatan jahiliyah. Kemudian mengenal siapa itu ulil amri. Mengenal siapa yang disebut dengan ulil amri. Syekh rahimahullah ta'ala anhu mengatakan Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara ini dengan bayanan syai'an, penjelasan yang sangat jelas, penjelasan yang sangat detail, bikuli wajhin minal anwa, dari setiap jenisnya telah dijelaskan dengan detail, syar'an wa qadran, baik secara syar'i maupun secara qadari, secara takdir. Maka yang dimaksud dengan ulil amri ini terdapat yang kita diperintahkan untuk taat dan patuh kepadanya, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Yang dimaksud dengan waliul amr atau amirul mukminin adalah seorang yang dia diakui sebagai imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin. Bukan hanya imam salah satu kelompok Islam saja, bukan. Ya, akan tapi seluruh kaum muslimin mengakuinya. Yang seluruh kaum muslimin taat kepadanya, menaati perintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi terkait dengan ulil amri ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan ulil amri yaitu hanya ulama. Karena ulama warasatul anbiya, karena ulama adalah pewaris para nabi yang mengajarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang mana Jabir bin Abdullah mengatakan ulul amri ahlul ilmi wad din. Yang dimaksud dengan ulul amri adalah orang yang mengetahui, faham tentang ilmu agama, memahami tentang ilmu dan agama. Ini dibawakan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Kemudian Mujahid mengatakan ulul amri al-fuqaha wal ulama.
Dalam tafsir At-Tabari disebutkan dari Mujahid yang dimaksud dengan ulil amri adalah fuqaha dan ulama. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan ulil amri yang kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepadanya adalah penguasa saja, hanya penguasa. Karena mereka yang mengurusi urusan umat, menegakkan hukum, memiliki prajurit, menjaga keamanan, kondusivitas. Ini diantaranya adalah pendapat dari Abu Hurairah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, humul umara, yang dimaksud dengan walil amri mereka adalah penguasa. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang rajih, Allah taala alam, pendapat yang kuat. Yang dimaksud dengan walil amri adalah ulama dan umara. Ulama dan umara. Karena umat tidak mungkin bisa menjadi baik kecuali dengan baiknya ulama dan umara. Ulama yang memperbaiki umat dengan ilmunya, dan umara memperbaiki umat dengan kekuasaannya. Dan ini adalah pendapat yang rajih Allah taala alam yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan was-shahihu annal ayata 'ammatun fi kulli ulil amri minal ummati minal umara'i wal ulama. Dan yang sahih dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang ulil amri, ya mereka adalah al-umara, pemimpin, penguasa, dan ulama. Kemudian poin yang selanjutnya adalah batasan-batasan taat kepada penguasa. Batasan-batasan taat kepada penguasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wajib mendengar dan taat pada penguasa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Wajib mendengar dan taat pada waliul amr. Sama saja baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang fajir. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan mereka dengan akidahnya Khawarij atau kelompok yang menyimpang dari al-bidah yang lainnya, yang mereka senantiasa melawan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Hal ini dikarenakan mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka memandang bahwasanya yang dimaksud dengan imam adalah hanya imam yang baik saja. Adapun Ahlussunnah memandang bahwasanya yang namanya mendengar dan taat kepada pemimpin adalah baik itu pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang tidak soleh sekalipun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun tadi pemimpin ini dia memiliki kekurangan, walaupun pemimpin ini terdapat kesalahan pada dirinya, terdapat maksiat. Ya, bukan maksiat yang dimaksud di sini adalah maksiat yang diperintahkan oleh pemimpin agar umat melaksanakannya, bukan maksiat seperti itu. Akan tetapi maksiat di sini adalah maksiat yang ada pada diri pemimpin tersebut. Contoh misalnya, apabila ada pemimpin yang mereka suka minum khamar, pemimpin yang suka berzina, pemimpin yang suka makan riba, pemimpin yang suka korupsi, pemimpin yang suka mencuri, pemimpin yang suka menipu. Ini adalah kemaksiatan yang ada pada diri pemimpin tersebut. Kemudian pemimpin ini memerintahkan rakyat untuk berjihad kepada Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada diserang negeri kaum muslimin oleh orang-orang kufar, pemimpin yang banyak maksiatnya tadi memerintahkan kepada rakyat untuk berjihad, menjaga keutuhan negara tempat mereka berada. Maka pada waktu itu wajib bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjawab seruan jihad tersebut. Kenapa? Karena jihad yang syar'i adalah jihad bersama dengan pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Ini jihad yang syar'i.
Tidak boleh bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan lah kami tidak mau jihad dengan mereka. Kenapa? Karena pemimpin ini pemimpin yang korup, karena pemimpin ini pemimpin yang suka berzina, karena pemimpin ini pemimpin yang suka mencuri, yang suka korupsi, yang suka berbuat zalim. Tidak boleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan demikian. Kenapa? Karena perintah yang diberikan oleh pemimpin tersebut bukanlah perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah perintah yang merupakan hak dari pemimpin tersebut untuk dituruti. Namun apabila pemimpin tadi memerintahkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya pemimpin ini suka minum khamar, dia undang rakyat semuanya harus minum khamar. Pemimpin ini suka berzina, dia perintahkan untuk rakyatnya untuk zina bareng-bareng, rame-rame. Pemimpin ini suka korupsi, dia perintahkan rakyatnya untuk korupsi semuanya, untuk mencuri semuanya. Maka pada saat itu tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada penguasa ini bukan ketaatan yang mutlak, bukan ketaatan yang mutlak. Dan dia berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang mutlak, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keburukan, pasti kebaikan. Maka ini adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada waliul amr ini bukan ketaatan yang mutlak. Yang menjadi wazan, menjadi timbangannya adalah apakah ketaatan ini bersesuaian atau tidak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersesuaian kita taati, namun apabila tidak sesuai maka tidak boleh taat kepada perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilarang bagi kaum muslimin untuk memberontak kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin. Ya, dilarang untuk kudeta, tidak boleh kaum muslimin melawan, keluar dari ketaatan kemudian memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Beliau radhiyallahu taala mengatakan, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi mansyati wal makrahi." Kami dahulu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan kami susah ataupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan kami bersemangat ataupun dalam keadaan kami sedang malas. Walla nunazi'al amra ahlahu, dan untuk tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an naqul al-haqqa aina ma kunna, dan kami membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berkata al-haq, berkata kebenaran, aina ma kunna, dimanapun kami berada. Kami akan mengatakan yang hak, yang benar. La nakhafu fillahi laumata laim, serta tidak takut terhadap celaan dalam orang yang mencela. Dan tidak takut celaan terhadap orang yang mencela karena agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kami tidak takut dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dicela, kami akan katakan yang hak itu al-haq, tetap disampaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, illa antara kufran bawahan, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanan, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas dari pemimpin tersebut dan engkau memiliki burhan yang jelas yang tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Hadis Bukhari nomor 7056, Muslim 1709. Apa yang dimaksud dengan kufron bawahan, kekufuran yang jelas? Yang dimaksud dengan kufron bawahan adalah kekufuran yang umat bersepakat terhadap kekufuran tersebut.
Ini disebut dengan kufron bawahan. Umat bersepakat dengan kekufuran tersebut. Kekufuran yang tidak ada keraguan. Adapun apabila seseorang hanya melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, maka ini tidak boleh menjadikan seorang keluar dan memberontak kepada penguasa tersebut. Baik itu dia mendapati penguasanya berzina, mendapati penguasanya korupsi, minum minuman keras, memakan riba, maka ini adalah sebuah kemaksiatan. Ini adalah kemaksiatan, namun bukan kekufuran. Namun bukan kekufuran. Ini adalah maksiat tapi bukan kufur. Tidak boleh menjadikan seseorang memberontak kepada penguasa, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan penguasa yang berpemahaman Mu'tazilah, yaitu Khalifah Ma'mun. Imam Ahmad rahimahullah tidak berontak kepada penguasa tersebut, walaupun penguasa yang berpemahaman Mu'tazilah ini mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan ini ucapan kufur. Akan tetapi Imam Ahmad mengetahui bahwasanya di kepala khalifah masih ada syubhat, maka Imam Ahmad tidak mengkafirkan penguasa tersebut dan tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tidak, Imam Ahmad gerakkan kaum muslimin, ayo kaum muslimin kita kumpul semuanya, kita kudeta, kita gulingkan. Lah, tidak. Tapi Imam Ahmad bersabar. Ya, bersabar. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa adalah kemaksiatan. Atas kemaksiatan yang mereka lakukan tersebut, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yakinlah mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan sebesar zarrah sekalipun dari kemaksiatan yang mereka lakukan, sewaktu mereka menjadi penguasa, mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan mereka adalah untuk mereka. Mereka akan tanggung jawab. Adapun kewajiban kita adalah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kepada penguasa. Sewaktu kita tidak taat, tidak mendengar, kita nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, pemimpin maksiat. Apa yang kita lakukan apabila melihat kemaksiatan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau kita melihat kemaksiatan, maka jika mampu cegah dengan tangan. Dan ini adalah hak penguasa. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan disampaikan, dinasihati. Kalau tidak bisa, maka dengan hati ingkar untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita. Bukan mengubahnya. Kita mengubah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tapi kewajiban kita apa? Kewajiban kita yang diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendengar dan patuh kepada penguasa tersebut. Sewaktu kita tidak mendengar, tidak patuh pada perkara yang ma'ruf, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan apabila memang terjadi kekufuran yang sangat jelas dari seorang penguasa. Ini jika benar kufur penguasa tersebut. Kufran bawahan. Jika telah jelas kekufuran ada pada diri penguasa, maka di sana ada dhawabit, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang menetapkan akan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Sebelum dia akan melawan pemerintah, penguasa, pemimpin yang sah, ada dhawabitnya, ada syarat-syaratnya, bukan main asal keluar saja. Yang pertama, dari syarat-syarat disampaikan oleh para ulama, yang pertama adalah tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Keluarnya dia tidak akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Contohnya, seorang melihat pemerintahnya melakukan tindakan kekufuran yang telah sangat jelas. Kufran bawahan, sepakat semuanya. Sepakat
para ulama, dan bukan juhala ya, bukan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, akan tapi para ulama yang bersepakat. Kemudian mereka ingin keluar dari ketaatan, mereka ingin memberontak. Namun ternyata apabila mereka memberontak akan terjadi kerusakan yang besar. Jika memberontak akan tertumpah darah-darah kaum muslimin, akan banyak menimbulkan korban jiwa, menyebabkan sholat berjamaah sulit untuk ditegakkan, menyebabkan majelis ilmu sulit untuk dilakukan, didirikan. Mau belajar agama Islam susah, mau sholat berjamaah berat, hilang rasa aman, hilang ketentraman, ketertiban, terjadi penjarahan di mana-mana, tidak ada rasa aman. Setiap orang merasakan ketakutan dalam dirinya. Maka pada waktu itu haram untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tidak diperbolehkan kata para ulama. Kenapa? Karena akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Tidak boleh. Dan kita lihat betapa banyak kemudaratan yang timbul apabila seorang keluar dari ketaatan kepada penguasa tadi. Ini yang pertama harus dipikirkan. Ini pun jika telah melihat kufron bawahan, kekufuran yang jelas, maka harus ditimbang maslahat mudaratnya. Kemudian yang kedua dari dhawabit ataupun syarat yang harus dipenuhi sebelum keluar dari ketaatan kepada penguasa adalah kaum muslimin telah memiliki ganti yang lebih baik dari pemimpin yang ada. Kalau seandainya mereka keluar dari ketaatan, memberontak, tidak memiliki ganti dari pemimpin yang soleh, yang lebih baik, yang ada pemimpin yang sama 11-12 saja, maka tidak diperbolehkan kata para ulama untuk keluar dari ketaatan tersebut. Tetap harus mendengar dan patuh. Dan masih ada syarat-syarat yang lainnya. Ala kulli hal jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang hakiki, ar-rasikhun, mereka sangat ketat dalam masalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin ini. Mereka tidak sembarangan, tidak provokatif, tidak menyemangati umat, kemudian ternyata setelahnya tertumpahkan banyak darah dari kaum muslimin. Pandangan mereka pandangan yang luas, penuh dengan ilmu, penuh dengan pertimbangan. Oleh karena itu perkara seperti ini harus dikembalikan kepada kibarul ulama, ulama-ulama yang kibar. Bukan hanya sekedar kepada para dai, kepada talibul ilmi, kepada ustadz, pada guru, bukan, tapi dikembalikan kepada ar-rasikhun, kepada para alil ulama, kibarul ulama yang mereka memiliki pandangan yang luas tentang maslahat dan mudarat. Dia mengetahui, dapat menimbang dengan adil, dengan penuh perhitungan yang matang, maslahat dan mudarat yang akan didapat oleh kaum muslimin. Ya, bukan hanya sekedar semangat, tapi tidak diikuti dengan ilmu. Dan dampak dari ketaatan dan keamanan, dampak dari ketaatan, mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemimpin adalah keamanan dan ketentraman. Dan kemudian beliau mengatakan wa qadaron, dan dari sisi takdir Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara detail dan syariat juga telah menyampaikan, maupun dengan takdir. Artinya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Kita akan bisa membedakan suatu balad, suatu negara yang rakyatnya senantiasa mendengar dan patuh kepada penguasa. Suatu daerah, suatu negara, suatu tempat yang rakyatnya mendengar dan patuh tentu akan berbeda dengan negara, dengan daerah yang rakyatnya suka memberontak, tidak mau mendengar arahan dari penguasa, dari pemerintah, dari waliul amr. Yang terjadi apa? Di negara
yang senantiasa mendengar dan taat akan tenang, tentram, aman. Namun kalau di daerah yang suka melawan penguasa, yang terjadi adalah diangkatnya keamanan, hilangnya kondusivitas. Kenyamanan rakyat dalam melakukan berbagai kegiatan akan terganggu, baik kegiatan keagamaan ataupun kegiatan duniawiyah. Mau ibadah menjadi susah kalau tidak ada ketaatan kepada penguasa. Mau haji, buru-buru mau haji, mau sholat aja berat. Kenapa? Orang sibuk mengangkat senjata semua, melawan penguasa, hilang keamanan. Ya hilang keamanan, diangkat keamanan. Akhirnya sholat ke masjid susah, ibadah haji ditutup. Siapa yang mendapatkan dampaknya? Rakyat. Maka syariat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Maslahatnya bukan hanya untuk penguasa, akan tapi masalahnya juga untuk rakyat, untuk umat. Ini adalah kebaikan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendengar dan patuh kepada penguasa. Saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita negara aman dan tentram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada para pemimpin kita, hidayah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan keistiqomahan di atas kebaikan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.